Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ustaz Purnomo. Ya, kita hari ini akan memasuki pelajaran atau kategori mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan dengan tema atau lanjutan bab kerajinan karya di bidang artefak. Mungkin kita sudah mengetahui bersama bahwasanya artefak merupakan salah satu peninggalan pada zaman dahulu yang digunakan di dalam yang digunakan di dalamnya berbagai bentuk kegiatan, dari memasak, dari berburu, dari untuk menyimpan makanan serta kegunaan-kegunaan lainnya. Ya barangkali kita masih bingung seperti itu ya. Apakah artefak ini kenapa dikategorikan sebagai kerajinan seperti itu? Ya, karena dikatakan bahwasanya artefak ini merupakan salah satu benda atau peninggalan yang bisa kita lihat bagaimana kegiatan aktivitas orang-orang terdahulu. Aktivitas orang-orang terdahulu yang dimana menggunakan namanya benda-benda tersebut biasanya tidak seperti zaman sekarang ya. Ingin memotong ikan, sudah ada pisau yang ketajamannya sudah tidak usah dilakukan kembali, atau misalnya mau memotong kayu bisa menggunakan gergaji, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, sedangkan di sini artefak ini para pengrajin berusaha merestorasi ulang lah, atau berusaha untuk benda-benda terdahulu ini bagaimana bisa muncul kembali dan bernilai lebih seperti itu. Artinya tidak hanya bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari, tapi sebagai salah satu nilai yang terdapat banyak nilai-nilai yang sangat luar biasa. Nah, di sini salah satu gambarnya adalah benda-benda yang dibuat atau dianyam menggunakan rotan. Kalau untuk namanya bermacam-macam seperti itu ya, macam ini salah satu benda atau gambar yang menjadi salah satu kerajinan yang ada di tempat kita, khususnya di Kalimantan. Ya, di Kalimantan seperti ini. Jadi bahan dasar digunakan adalah rotan. Jadi benda artefak itu sendiri dikembangkan atau sebagai bentuk budaya tradisional. Nah, budaya tradisional yang ada di lingkungan masyarakat. Terus juga budaya ini terbagi dalam kedua kategori. Yang pertama adalah non benda, yang kedua adalah benda yang dapat menjadi sumber inspirasi untuk dikembangkan menjadi produk kerajinan. Nah, ini berarti ada yang terbagi dalam dua kategori. Ada yang benda dan non benda. Ini merupakan contoh benda ya, seperti itu. Sedangkan untuk kerajinan artefak yang non benda ini merupakan salah satu kegiatannya seperti pantun atau cerita rakyat, tarian atau dan upacara adat. Nah, seperti pantun ini biasanya masih digunakan dalam kultur budaya masyarakat Jakarta. Jadi saling berbalas pantun ketika seorang laki-laki ingin melamar seorang perempuan yang bersuku atau memiliki suku Betawi seperti itu ya. Ini masih terdapat seperti itu, dengan menampilkan seni pencak silat juga seperti itu. Biasanya ini masih menjadi tradisi masyarakat Jakarta. Terus juga cerita rakyat ini sudah banyak juga ya, cuma untuk sekarang tidak begitu mengenal lagi. Karena sudah banyak buku-buku yang menceritakan tentang cerita rakyat seperti itu. Nah, sedangkan tarian dan upacara adat ini juga banyak juga, tetapi dalam pelaksanaannya perlu memerlukan momentum itu sendiri. Seperti di tempat kita ada namanya pesta adat erau seperti itu. Dan ini merupakan kegiatan
atau budaya yang dirayakan biasanya ya sebelum pandemi ini 1 tahun sekali. Dan ini apa? Peninggalan ini juga peninggalan peninggalan artefak tapi sifatnya apa? Non benda. Nah, ini salah satu contoh juga kegiatan ya tari benua. Nah, ini salah satu budaya peninggalan budaya non benda ya Pak, berupa tari benua. Itu. Ini biasanya menggunakan pakaian yang terbuat dari mani-mani. Beberapa itu ada juga menggunakan apa? Penggunaan tulang binatang sebagai aksesorisnya seperti itu yang digunakan di dalam pelaksanaan apa? Pelaksanaan upacara adat biasanya seperti itu. Nah, di dalam ini juga jadi ternyata usaha kerajinan artefak ini apa perlu kita perhatikan juga ya di dalam pelaksanaannya yang sifatnya benda tadi. Pertama kita lihat sumber daya manusianya, materialnya, peralatan, cara kerja, pendanaan, dan tentunya pasar. Karena apa? Secara potensi kita ini eh sudah bisa dikatakan mampu bersaing. Akan tapi apa? Biasanya kita kelemahan terhadap sumber dayanya. Terlebih lagi ketika harga jual kerajinan non benda ini, kerajinan artefak benda ini dijual, terkhususnya untuk masyarakat sekitar maupun bagi orang berminat ini harganya sangat luar biasa dari ratusan ribu sampai jutaan, bahkan ada yang sampai puluhan juta seperti itu, tergantung jenis benda dan tingkat kesulitan benda yang dibuat. Tujuannya apa? Tidak lain dan tidak bukan menghargai dan mencintai kebudayaan tradisional atau peninggalan-peninggalan zaman dahulu. Karena yang sifatnya seperti ini apa? Ini sangat-sangat langka, langka. Nah, di sini bisa kita lihat ya benda-benda artefaknya ya. Ada salah kayak gentong, terus ada namanya kendi ya. Kalau kendi dan gentong ini tepat masih kita lihat, bisa kalian lihat pada bagian atas pojok sebelah kiri. Ini apa? Masih digunakan. Biasanya ketika tempat air yang digunakan bahan bakunya biasanya dari tanah liatnya Pak, sebagai tempat makanan. Biasanya makanan yang diolah apa biasanya lebih enak, biasanya seperti itu. Bagi para pecinta kuliner apa tempat atau wadah olahan yang di dibuat menggunakan bahan yang berasal dari alam apa rasanya berbeda, tesnya berbeda seperti itu. Makanya secara medis juga barangkali ini lebih menyehatkan. Nah, di bawah tas tadi yang berasal dari tempat kita, sedangkan pojok sebelah kanan ini salah satu peninggalan yang luar biasa, peninggalan manusia nomor 1 di dunia ya, peninggalan Rasulullah SAW ya, sandal terompah Rasulullah SAW. Bahkan apa ini merupakan salah satu contoh bahwasanya apa Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW apa ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak melepas sandalnya, dan bahkan salah satu manusia yang apa derajat derajat sandal yang digunakan apa ini mampu melihat Allah Subhanahu Wa Taala ya, di dalam cerita Isra wal Mi'raj Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan keberkahannya, amin ya rabbal alamin. Sedangkan benda-benda di bawah adalah merupakan benda-benda atau peninggalan yang digunakan untuk memotong bahan baku yang ada, memotong kayu, memotong daging, serta banyak lagi kegunaannya. Ini salah satu benda-benda yang digunakan pada masa lalu atau masa lampau seperti itu. Mungkin itu saja sedikit pemaparan dari peninggalan benda artefak ya yang sifatnya benda dan non benda. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.